persaingan internal juga terjadi dalam partai, sikut-menyikut. Semuanya terjadi karena sumbernya makin terbatas. Sumber kepejabatan politik terbatas, sumber ekonomi yang bisa dikorupsi makin terbatas, lalu begitulah yang dulu kita sebut dengan istilah yang agak dramatis, yaitu saling apa lu kita sebut? Oh, saling bantai. Ya, yang perang campuh waktu itu kita sebut ya. Ya, jadi saling intai lalu ya begitu, saling mengusir lah. Dalam bahasa Latin kita sebut bellum omnium contra omnes. Yes. Setiap orang melawan semua orang. Itu yang terjadi itu. Nah, itu sebetulnya biangnya adalah sumber yang makin terbatas tadi itu. Potensi untuk nyari cashback atau titipan-titipan duit udah hilang. Lalu mulai cari cara untuk menyelamatkan diri kan. Jadi pelan-pelan kan semua menteri berupaya untuk menyelamatin diri itu. Halo Rocky, kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi ya. Ini kelihatannya internal PDIP betul-betul dengan secara serius melakukan konsolidasi untuk mengusung pencapresan Puan ya. Sementara Puan sendiri juga terus bergerak. Ini baru saja dilantik Banteng Muda Indonesia ini, yang jadi ketua umumnya adalah putra Budi Gunawan. Siapa namanya? Muhammad Herfiano Widiatama gitu ya. Banteng Muda, dia anggota DPR, anaknya Pak Budi Gunawan. Ini yang juga menantu dari Kepala Bulog Budi Waseso. Terus yang melantik siapa? Melantik Mbak Puan, kan gitu. Ini artinya ada konsolidasi. Mbak Puan terus bergerak juga, ketemu dengan Muhaimin gitu. Dan dalam pertemuan itu soal Dewan Kolonel malah jadi guyonan gitu. Dan Cek Muhaimin seperti Anda sampaikan selalu bahwa dia yang kayaknya paling senang-senang aja terus. Pokoknya siapa aja ketemu gua, asal gua jadi cawapresnya, kan gitu. Iya, itu orang yang paling mampu untuk memparodikan politik adalah Gus Muhaimin sebetulnya. Yes. Orang yang cerdik dan tahu bagaimana mengatur kimia politik. Harusnya semua orang belajar dari Pak Muhaimin itu. Dalam bidang ini ya, dalam bidang lain mungkin tidak perlu tuh. Tetapi keahlian orang semacam Muhaimin akhirnya itu yang jadi acuan tuh dari perpolitikan Indonesia tuh. Yang penting ambisinya dia perlihatkan dan nggak ada malu-malu tuh. Ya bagus saja, Pak Muhaimin bilang oke, tapi saya wakil presiden. Kan dengan cara itu ada kejujuran sebetulnya di situ tuh, bahwa oke, memang dia menganggap bahwa dia pantas jadi wakil presiden. Tapi ada juga orang lain yang merasa ya saya mau jadi presiden walaupun nggak nyampe-nyampe tuh elektabilitasnya tuh. Jadi sekali lagi politik kita diasuh oleh ambisi yang tidak terkendali sehingga apapun diembat, disapu tuh. Nah, bagian ini yang saya anggap dari awal kok nggak ada semacam refleksi ya pada calon-calon presiden. Coba calon presidennya datang misalnya nemuin guru besar di UGM gitu kan. Oh, kalian menginginkan demokrasi yang bersih ya, seperti apa ya? Coba Ibu Puan datang ke situ tuh. Jadi buat apa percakapan terjadi di antara tokoh-tokoh politik yang kita udah tahu rekam jejaknya kan. Datanglah ke kampus, temui mahasiswa segala macam, itu lebih baik sebetulnya untuk tahu siapa yang mampu untuk menghidupkan kembali harapan tentang Indonesia berkeadilan. Nah, kita nggak bisa minta semua orang lakukan apa yang kita inginkan, tetapi ada standarnya bahwa negeri ini lagi kacau. Penyebab kekacauan adalah dari dalam kekuasaan. Kan nggak ada oposisi yang bikin kacau negeri kan, yang ada adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, kalau di antara para pembuat kebijakan itu buruk, lalu mereka justru berkoalisi, lalu rakyat menganggap itu bakal buruk lagi dong ke depan kan. Jadi cari tokoh alternatif. Banyak betul dosen di daerah atau pemimpin LSM yang diam-diam melakukan pemberdayaan masyarakat. Kenapa nggak mereka yang didatangi untuk jadi calon wakil presiden misalnya, minimal gitu. Kenapa mesti cari elitnya? Elitnya udah ketahuan rampok dan parah standar moralnya kok. Tapi kan gini, kalau kita melihat upaya dari rezim ini, kan mereka sebenarnya jauh-jauh hari mengkonsolidasi kekuatan gitu dan tidak memberi ruang sama sekali untuk oposisi. Itu kan terlihat dari bagaimana konfigurasi partai pendukung pemerintah di DPR gitu ya. Tetapi kita melihat sekarang ini arahnya mereka berantakan kan. Satu misalnya soal
soal koalisi antara Pak Prabowo dengan PDIP juga sejak pagi-pagi sudah berantakan. Kemudian ini kalau kita kemudian Pak Prabowo dengan Caimin, tiba-tiba sekarang dia bertemu lagi juga dengan Mbak Puan dan menyatakan dia juga siap jadi capresnya. Terus KIB yang sebenarnya kita tahu akan digunakan untuk kendaraan dari Pak Jokowi atau proksinya juga di dalam internalnya berantakan. Misalnya P3 meskipun sudah diambil alih oleh PLT, tapi tetap jadi level bawah masih menginginkan Anies Baswedan. Ini kan jadi menarik ini, Bung Rocky. Itu artinya pelembagaan politik kita itu yang berantakan. Itu siapa yang bertanggung jawab? Ya harus Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi pembina kelembagaan politik nasional kan. Jadi kalau disalahin pada kelompok lain, yang bagaimana yang itu salah HTI, dua-duanya dibubarin, ngapain? Mesti dianggap lagi sebagai bertanggung jawab. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya kesalahan dan kelemahan kebijakan atau istilah Hersu tadi keberantakan koalisi itu mesti siapa yang tanggung jawab? Kan dia koalisi, ya dia sendiri yang menyebabkan berantakannya itu. Jadi jangan dianggap bahwa koalisinya berantakan karena diul oleh FNN atau analis lain. Loh, itu koalisi, kalau dia berantakan artinya memang nggak ada kesetiaan di situ tuh. Jangan tiba-tiba dibilang ya ini lagi cari format, udah nggak usah lah itu. Anggap aja KIB itu udah bubar tuh, dan persaingan internal juga terjadi di dalam partai, sikut menyikut. Semuanya terjadi karena sumbernya makin terbatas. Sumber kepejabatan politik terbatas, sumber ekonomi yang bisa dikorupsi makin terbatas, lalu begitulah yang dulu kita sebut dengan istilah yang agak dramatis, yaitu saling apa lu kita sebut? Saling bantai. Ya, yang perang campuh waktu itu kita sebut ya. Ya, itu jadi saling intai lalu ya begitu, saling mengusir lah. Dalam bahasa Latin kita sebut bellum omnium contra omnes. Yes. Setiap orang melawan semua orang. Itu yang terjadi itu. Nah, itu sebetulnya biangnya adalah sumber yang makin terbatas tadi itu. Potensi untuk nyari cashback atau titipan-titipan duit udah hilang. Lalu mulai cari cara untuk menyelamatkan diri kan. Jadi pelan-pelan kan semua menteri berupaya untuk menyelamatkan diri itu. Ya. Nah, tetapi anehnya ini Bung Rocky ya, kita melihat partai-partai politik ini bahkan termasuk yang oposisi, katakanlah seperti Demokrat dan PKS, atau yang mencoba menjadi oposisi seperti Nasdem gitu, tetap juga mereka itu mainnya juga di dalam koridor permainan yang sudah mereka buat itu sendiri, meskipun mereka tahu bahwa mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Itu kayak orang itu dia, kita hanya bisa lihat dari kaca yang tembus pandang, yang bisa lihat dari luar, tapi yang dari luar nggak bisa lihat yang di dalam nggak bisa lihat keluar. Jadi berkelahi mereka di dalam rumah kaca itu, dia nggak tahu bahwa dia ditonton oleh rakyat nih, elit-elit itu kan. Kasakusuk kiri kanan, nggak dapat ini, akar nggak jadi, mau jadi rotan juga nggak jadi, akhirnya jadi benalu tuh. Jadi semua hidup kita itu seolah-olah dipaksa untuk nonton kekacauan itu. Tetapi kita ingin kekacauan itu meretakkan rumah kaca itu lalu berantakan kan. Itu yang kita inginkan. Supaya ada pelajaran bahwa elit yang makin lama makin busuk itu yang nggak usah diselamatkan. Mending saling amputasi aja kan. Jadi jelaslah arah bangsa ini harus, kalau kita bikin timeline-nya, arah bangsa ini pertama-tama adalah menghapus kenangan kita tentang elit hari ini. Itu artinya biarkan mereka berkelahi habis-habisan. Supaya betul-betul ada kecamba baru tumbuh di tahun depan lah. Jangan sampai 2024. Kalau 2024 elitnya sama juga yang berkelahi di situ. Itu selalu kita ingin supaya kita nggak bisa rencanakan, tapi kita tahu bahwa faktor-faktor sosial politik akan mengarah pada percepatan perubahan politik. Jadi teori pemilu itu saya sampai sekarang saya anggap itu absurd bahwa akan ada pemilu. Kan tadi kalau kita singgung tadi Demokrat, kemudian PKS, bahkan Nasdem sendiri juga seperti orang kebingungan sendiri juga. Karena mereka tahu bahwa nanti akhirnya ketika hitung-hitungannya nggak cocok, misalnya siapa yang jadi wakil presiden, ini akan kembali, mereka juga akan bubar juga, koalisinya akan berantakan. Tapi satu sisi yang berkuasa seperti PDIP, katakanlah Mbak Puan, PDIP yang tetap ngotot mengajukan Mbak Puan dan kebingungan sendiri. Ini menarik apa yang disampaikan oleh Andi Arief dari Demokrat gitu kan. Kemarin kita bisa membaca bahwa Hasto menyatakan maunya 2 calon saja, kan kita tahu maksudnya apa. Tapi yang disampaikan oleh Andi Arief lebih menarik, kalau mau supaya Mbak Puan menjadi presiden, tangkapin aja gitu yang lainnya. Kan Ganjar juga punya komorbid, ya. Bahkan Anies juga komorbidnya sudah disiapkan, Muhaimin punya komorbid, jadi aman sebenarnya gitu.
Ya, kelihatannya Andi Arief memang tahu juga selain Pak SBY, dia tahu juga tuh bocoran-bocoran itu kan. Ya. Jadi kita anggap aja bahwa perlengkapan politik itu udah nggak ada lagi tuh. Yang kita sebut perlengkapan moral, perlengkapan intelektual udah nggak ada. Jadi semua mereka ini partai-partai politik memang yang ngaco. Kalau dia pakai otak ya sama-sama aja kan mereka datang ke Mahkamah Konstitusi, kami kepung Mahkamah Konstitusi. Karena gara-gara Mahkamah Konstitusi yang ngontok 20%, maka kami diolok-olok oleh FNN, maka kami saling berkelahi bahkan di dalam koalisi. Kan ini semua terjadi karena 20% itu intinya tuh. Jadi datang aja ke situ minta untuk lakukan nol supaya terjadi persahabatan dan persaingan yang sempurna. Atau ada langkah yang lebih radikal, semua partai yang nggak masuk daftar pemilu 2024, kan banyak itu yang formil maupun yang partai-partai baru, udah yang punya anggota di DPR bilang kami bubarkan fraksinya tuh. Coba P3 datang terus bubarin fraksinya di DPR, PKS juga bilang oke, demi keadilan dan kesejahteraan kita bubarkan fraksi kita. Demokrat juga begitu tuh. Itu langsung terjadi perubahan politik sebetulnya. Jadi saya dorong nih partai-partai yang masih yang menengah tapi sebetulnya nggak mungkin untuk mencalonkan, datang aja ke DPR, cabut nama fraksinya dan tutup aja fraksinya tuh. Kan partainya masih ada tapi fraksinya tutup kan. Itu yang akan bikin heboh. Nah, kehebohan itu akan memunculkan kesadaran baru supaya garis startnya dibikin bersih, mulai dari 0%. Kan itu simple aja. Jadi gertakan moral itu juga nggak berani mereka lakukan. Karena di antara mereka ya saling intrik, sprindik siapa yang duluan nyampe. Kan selalu mereka tahu bahwa kemarin yang coba-coba PKS gitu ya, dan pasti dia akan dihadang dengan istilah yang kita kenal sebagai open legal policy gitu. Tapi kenapa kalau memang open legal policy dan yang mereka memang ada di parlemen, kenapa mereka sendiri juga nggak bergerak ke arah ini gitu loh, maksud saya. Jadi mereka nganggap loh, kami udah berjuang di Mahkamah Konstitusi, tapi mentok. Tapi kan sebagai sebuah partai yang duduk di parlemen, mereka masih punya opsi lain dibandingkan kita yang sering sebut tidak punya legal standing. Itu yang saya maksud, PKS, Nasdem, dan Demokrat itu sama-sama bikin semacam gentleman agreement untuk membubarkan fraksi. Kan enak aja, gampang aja kan. Dia cuma bubarin fraksinya tuh, nggak ada yang melanggar undang-undang di situ tuh. Kan fraksi dibentuk sebagai alat perlengkapan. Kalau perlengkapannya nggak diperlukan lagi ya bubarin aja. Jadi kita mesti mulai dengan cara yang disebut think the unthinkable, yang nggak pernah dipikirkan, itu yang dilakukan itu, supaya ada wake up call benar-benar pada lembaga-lembaga penentu kekuasaan, istana dan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini. Ya kan sekarang ini kita sih baca misalnya kan orang bertanya mungkin nggak ya Demokrat berkoalisi dengan Nasdem, dengan PKS, dan ini saya kira ini banyak sekali yang harapan ini semacam ini muncul dari para pendukung Anies Baswedan gitu, dan kita melihat tanda-tandanya itu juga masih jauh gitu, karena masing-masing partai juga pasti punya ego sendiri agar kepentingan mereka yang terakomodasi dengan baik gitu. Ya, kalau PKS misalnya dengan Nasdem, oh iya itu, tapi pertaruhannya siapa yang mengusulkan duluan. Ya. Kalau PKS usulkan duluan Anies, lalu dianggap ya Anies artinya kadrun juga tuh, udah terbentuk persepsi itu artinya cuma sekian persen. Dan Nasdem tentu nggak ingin kalau PKS duluan. Demikian sebaliknya, kalau Nasdem yang ambil inisiatif untuk mengusulkan Anies, orang akan berpikir, oh itu Nasdem akan kuasai kabinet nanti itu. Kan begitu-begituan kan. Kalau Nasdem berkoalisi dengan Demokrat, itu juga ada persaingan integritas atau persaingan mental di situ. Karena dianggap, Nasdem pasti akan anggap, ya bagaimanapun Demokrat itu SBY yang figurnya sangat kuat, lalu Pak Surya Paloh kalah figur di situ. Hal-hal personal mulai muncul lagi gitu. Jadi semua ini terjadi karena berebut calon presiden yang sebetulnya nggak mungkin ada. Kenapa nggak mungkin ada? Karena udah dibatasi 20%. Dan 20% itu akan mengarahkan dua calon doang, yang satu pasti boneka. Gitu kan. Jadi ini kacau. Jadi kemampuan kita melihat lurus itu terhalang oleh hitungan-hitungan ngaco tadi kan. Nah itu pertanyaan saya. Kan itu semua kita dengan mudah dan gamblang gitu kita melihatnya. Tapi kenapa mereka tidak melihat soal itu? Ini kan partai-partai yang oportunis juga. Nanti mungkin berharap ada kejadian tertentu. Pak Jokowi akhirnya datang untuk hanya memilih 1-2 partai sebagai penerus kepemimpinan dia nanti. Lalu semua bergembira tuh.
karena tanpa bekerja keras untuk debat udah dapat restu dari Jokowi, kan itu intinya kan. Bagaimanapun Pak Jokowi tetap dianggap sebagai sumber penarik suara. Jadi mereka nunggu semacam fatwa dari Jokowi bahwa dia memberi pulungnya itu pada partai A, pada tokoh A, kan itu. Dan itu buruk bagi demokrasi. Kan demokrasi itu begitu pemerintahan Jokowi selesai, ya udah selesai kompetisi, mulai dari nol lagi dong kompetisi. Itu idealnya begitu. Nggak usah berpikir harus ada kesinambungan. Loh, kalau ada kesinambungan ya Jokowi seumur hidup aja dong. Kan pemimpin baru juga datang dengan ide yang lain tuh. Itu yang kemudian saya anggap bahwa ya dibikin GBHN itu juga ngaco juga sebetulnya. Karena nanti nggak ada debat lagi kan, kalau sama semua diatur oleh GBHN, apa distingsinya di antara satu dan lain kandidat. Ya, kita cuma mengingatkan ini partai-partai ya yang tadi itu yang tidak cukup presidensial threshold-nya. Ini mereka mungkin khawatir gitu kalau orang semua bisa masuk, mereka nggak bagian kendurinya gitu. Jadi mereka mau kuasai kendurinya sendiri. Tetapi dengan tetap bertahan situasi seperti itu, mereka juga siap-siap bahwa mereka sendiri juga akan tidak dilibatkan dalam kenduri itu, kan gitu ya. Iya, itu kan kita nonton mereka dari atas, lalu kita lihat itu umpet-umpetan, kita ketawa-ketawa, tiba-tiba yang satu maju dijegal gitu. Padahal semuanya tahu bahwa nggak akan ada yang gol, karena golnya udah ditetapkan 20%, kan itu kacaunya begitu. Atau saya sebut aja dengan gampang, dungunya di situ. Karena itu mending kita bikin LBP, Liga Boykot. Ya. Kan masuk akal. Kalau saya bilang saya mau deklarasikan Liga Boykot pemilu, harusnya mereka ikut kan. Kan mereka tahu mereka nggak bisa ikut pemilu kok. Ikut pemilu kan artinya menang, dan dia udah pasti nggak menang kan. Udah, jadi teori dua calon itu memang hanya itu yang dimaksudkan, dan yang satu pasti akan diamputasi di tengah jalan. Jadi mereka tahu bahwa mereka akan dikhianati oleh sistem ini, tapi masih terus mau maju sampai ke garis finish kan. Itu dagelannya di situ tuh. Saya kira ini karena ada sedikit ada semacam greedy, ada ketamakan gitu ya. Itu dia, karena tamak, nggak mau melihat terang benderang, karena orang yang tamak dia nggak bisa bedain mana lemak mana daging kan. Yes. Oke, selamat menikmati ketamakan Anda. Kalau memang one day Anda juga tidak akan bisa ikut kenduri gitu. Jadi kalau kita sejak awal yang menyatakan ya kita nggak akan ikut kenduri kalau aturannya seperti itu kan begitu. Ya tetap saya akan kampanye, boleh ngapain ikuti di partai-partai yang tadi itu greedy. Dan karena itu lupa berpikir, padahal dia tahu dia akan kejebak di depan kok kan. Jadi ngaconya betul-betul ajaib aja. Satu era sejarah di mana keajaiban bergabung dengan kedunguan. Yes, kalau gitu kalau yang begini nggak perlu kita banding-bandingkan, kita ketawain aja Bung Rocky. Betul, kita tertawa karena kemampuan politisi kita betul-betul sekedar dalam upaya tukar tambang. Ada konsep yang muncul dari situ. Oke, karena itu tetap kita. Yes, ini masalahnya. No. Okay. Thank you. Yoi.